Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Setiawan Widiarso akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Di sini yang pertama tentang tujuan belajar khususnya yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian coaching. Di sini yaitu coaching sendiri yaitu sebuah kolaborasi antara coach dan coachee untuk memfasilitasi dan meningkatkan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coachee. Kemudian untuk paradigma berpikir coaching, yang pertama yaitu fokus kepada coachee, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dari masa depan. Kemudian prinsip coaching yang pertama yaitu tentang kemitraan. Dalam coaching ini posisi coach adalah mitra, berarti setara atau tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Kemudian prinsip coaching yang kedua yaitu memaksimalkan potensi. Dalam memberdayakan rekan sejawat, percakapan harus diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang telah diputuskan sebelumnya. Kemudian, prinsip coaching selanjutnya yaitu proses kreatif. Dalam proses kreatif ini memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide baru. Kemudian, coaching dalam konsep pendidikan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid ini diberi ruang kebebasan untuk menemukan dirinya sendiri, kemampuannya. Kemudian, coaching dalam konsep pendidikan itu sendiri yaitu dalam sistem Among ada istilah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Berarti coaching adalah bentuk semangat dalam menguatkan keterampilan komunikasi guru dengan pendekatan coaching. Kemudian, kompetensi inti coaching itu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dalam melakukan coaching, kita dapat melaksanakan dengan alur tirta. Alur tirta yang dimaksud adalah yang pertama T, tujuan. Menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi, dengan cara menggali dan memetakan situasi saat ini dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu R, rencana aksi, mengembangkan ide dan alternatif rencana aksi atau solusinya. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini kemudian coach itu berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif demi meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, dan objektif. Kemudian siklus supervisi klinis itu sendiri meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi atau pra-supervisi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Kemudian mengenai refleksi diri dari modul 2.3 ini, yang pertama emosi yang dirasakan yaitu memiliki keinginan untuk memperbanyak praktik coaching dengan siswa di kelas maupun rekan guru di sekolah untuk dapat menerapkan keterampilan coaching dengan baik ke depannya. Kemudian yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Yang sudah baik sendiri itu yaitu saya telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu tentang kompetensi coach. Yang perlu diperbaiki yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian implikasi terhadap kompetensi diri yaitu dengan cara mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga rekan sejawat.
sehingga pada akhirnya nanti dapat menjadi seorang coach yang baik bagi orang di sekitar. Kemudian koneksi atau hubungan antara modul 2.3 dan 2.1, yaitu yang pertama, pada pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memetakan minat siswa, kebutuhan belajar, dan profil belajar siswa. Bentuk pemetaan ini juga dilakukan dalam proses coaching, sehingga siswa dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian, yang kedua yaitu hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional digunakan pendidik untuk menjadi seorang coach dalam proses coaching agar terjadi pengendalian diri dan emosi coach dan coachee dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 2.3 calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.